Selamat datang kembali di channel Perjaka Gesit. Badai di laut adalah pengalaman yang mengerikan bagi seorang pelaut. Dinding air yang menjulang tinggi didorong oleh angin kencang menghantam kapal. Badai besar bahkan dapat menghantam kapal terbesar dan terkuat sekalipun. Dan mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan di atas air. Ya, badai adalah bagian dari kehidupan di laut. Jika sebuah kapal berada di lautan, pastilah akan pernah mengalami cuaca buruk, kata Fred Pichard, Kepala Ahli Meteorologi di Ocean Weather Service Amerika Serikat. Kapten kapal tidak bisa menghindari setiap badai, karena seperti yang dijelaskan oleh Pichard, kapal biasanya memiliki jadwal yang sangat ketat. Bahan bakar kapal saja bisa puluhan ribu dolar sehari. Jadi penundaan atau penyimpangan 2 atau 3 hari bisa menghabiskan banyak uang. Jadi mereka selalu ingin meminimalkannya. Sebagian besar kapal kargo modern dirancang untuk menghadapi semuanya di laut, kecuali cuaca buruk dan tetap harus sesuai jadwal. Tetapi badai adalah badai yang terbesar dan di antara badai paling berbahaya di lautan, di mana saat itu tidak ada satu orang kru pun yang ingin berada di tengah-tengah badai tersebut. Untuk menghindari badai, pelaut membutuhkan informasi cuaca yang baik. Seabad yang lalu, pembaruan cuaca di laut terbatas pada pesan kode Morse. Tetapi sejak 1980-an, pembaruan cuaca telah sampai ke printer atau mesin fak kapal tepat di jembatan kapal. Kapal kargo Amerika Serikat diharuskan membawa mesin navigasional telex, penerima radio yang mengambil sinyal radio frekuensi menengah dan mengubahnya menjadi cetakan teks. Ada juga sistem lain yang disebut Weatherfax, yaitu menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi untuk mengirim gambar hitam putih ke mesin fak kapal. Saat ini, kapten juga dapat menerima peta cuaca, gambar satelit, dan informasi lainnya melalui email. Beberapa kapal memiliki lebih banyak peralatan teknologi tinggi, seperti sistem komputer di atas kapal yang membantu merencanakan rute berdasarkan perkiraan cuaca. Apapun yang didapat di komputer di darat, kapten mungkin bisa mendapatkannya di laut melalui koneksi satelit. Kapal yang paling berbahaya saat badai adalah kapal kosong. Oleh karena itu, bobot kargo membantu menstabilkan kapal dari ombak. Walaupun pemberat kapal memberikan sedikit bobot yang menstabilkan saat kapal berlayar kosong, tetapi itu tidak selalu cukup. Jika kapal tidak memiliki kargo dan hanya memiliki air pemberat di bagian bawah kapal, kapal memiliki goncangan yang sangat besar. Walaupun kapal kargo modern terbuat dari baja tebal, tetapi jika ombaknya cukup besar dan hantamannya cukup lama, hentakan dari benturan tersebut masih dapat menghancurkan kapal. Kapal kargo tidak selalu menuju pelabuhan terdekat saat badai mendekat, karena tidak semua pelabuhan menawarkan tempat berlindung. Jika memiliki pilihan, kapten kapal pasti ingin menemukan apa yang dikenal sebagai lubang badai, yang akan menjadi pelabuhan dan dengan pegangan yang sangat baik, serta tebing tinggi atau gunung di sekitar untuk melindungi kapal dari angin. Tetapi bagaimana jika sebuah kapal harus menghadapi badai? Kapten kapal akan mencoba mengarahkan ke arah lautan dan melihat ombak yang paling dangkal serta angin yang paling rendah. Badai biasanya adalah sisi yang berlawanan arah jarum jam dari tepi utamanya. Di sisi badai, kelangsungan hidup kapal bergantung pada dua hal, ruang laut dan arah kemudi. Ruang laut berarti kapal berada pada jarak yang aman dari apapun yang mungkin ditabraknya, seperti garis pantai. Kapal kargo mencoba untuk tetap berada di lepas pantai jika mereka harus menghadapi badai besar di lautan. Jika sebuah kapal berada di pantai dengan daratan yang dekat dengan arah angin,
badai dapat mendorong kapal ke darat dan menghancurkannya. Sedangkan arah kemudi, artinya kapal bergerak maju dengan tenaga yang cukup untuk mengemudikannya. Bukan hanya didorong oleh ombak dan angin, kapal harus tetap menjaga haluannya, mengarah ke gelombang untuk membajaknya dengan aman. Karena gelombang besar yang menghantam sisi kapal dapat menggulingkan kapal dan menenggelamkannya. Angin dan ombak akan mencoba memutar kapal, dan saat itu kapal harus melaju ke depan menerjang ombak. Untuk memenangkan pertarungan melawan laut, tergantung pada pemilik kapal yang merawat kapalnya dengan baik, kru yang terlatih dan berpengalaman, serta keberuntungan.